murid yang bernama Barnabas menulis Injil dan dinamakan Injil Barnabas. Begitu juga Matius, Lukas, dan lainnya menulis Injil dan menamakan dengan nama masing-masing. Injil Lukas, Injil Matius, dan seterusnya. Tapi sebenarnya isi Injil yang mereka tulis sudah banyak yang dimodifikasi, apalagi proses penulisannya yang sudah jauh rentang waktunya. Riwayat paling masyhur mengatakan, di antara Injil yang ditulis para Hawariyun, yang agak benar adalah Injil Barnabas. Injil tersebut masih menerangkan tauhid, kenabian atau kerasulan Isa Al-Masih, dan berita akan datangnya Ahmad sebagai Nabi akhir zaman. Kalau Injil yang lain sudah jauh. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Isa adalah Tuhan atau anak Tuhan. Al-Quran merupakan kitab suci bagi umat Islam yang wajib dipercaya. Al-Quran berisi tentang tuntunan, adab, sains, dan keilmuan, hingga argumentasi sejarah. Salah satu argumentasi sejarah yang diisyaratkan Al-Quran adalah mengenai Hawariyun, atau biasa dikenal dengan sebutan murid-murid Nabi Isa. Dalam kitab Al-Mizan fi Tafsir Al-Quran karya Sayyid Muhammad Hussein, kata Hawariyun dalam bahasa Arab berasal dari kata hu'ur yang berarti sangat putih. Sedangkan dalam Al-Quran, kata Hawariyun adalah sebutan untuk murid-murid Nabi Isa yang berjumlah 12 orang. Meski kata Hawariyun sendiri tak berarti 12. Allah berfirman dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 52 sampai 53 berbunyi, setelah Isa menyadari akan kekafiran mereka, ia berkata, siapakah yang akan menjadi pembelaku di jalan Allah? Para murid pun berkata, kamilah pembela-pembela Allah, kami beriman kepada Allah, dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang tunduk. Tuhan, kami beriman kepada apa yang Engkau wahyukan, dan kami mengikuti Rasul, maka masukkanlah kami bersama mereka yang memberi kesaksian. Kata Hawariyun yang disebutkan di dalam ayat tersebut, menurut Musaddiq Marhaban dalam bukunya berjudul Yudas Pengkhianat atau Penyelamat, menjabarkan para pakar tafsir berbeda pendapat mengenai makna kata tersebut. Sebagian mufassir, ahli tafsir, berpendapat bahwa makna Hawariyun adalah untuk menjelaskan pakaian murid-murid Isa yang serba putih. Sedangkan mufassir lainnya berpendapat bahwa kata Hawariyun di sana adalah sebutan untuk murid-murid Isa berdasarkan kelompok dan status sosialnya. Sebab murid-murid Nabi Isa dikenal berasal dari kelompok atau kelas masyarakat yang berbeda-beda di kalangan masyarakat saat itu. Menurutnya, pandangan pertama dari kalangan mufassir tidak dilandasi fakta sejarah yang jelas. Sedangkan pandangan kedua menyebutkan bahwa mereka berasal dari kelas atau kelompok masyarakat yang berbeda, seperti nelayan, pengusaha, rohaniawan, dan lainnya. Lebih lanjut, dia menjabarkan sebab dan fungsi penyampaian kisah Hawariyun dalam Al-Quran, tampak bahwa penjelasan kisah Hawariyun ini sebenarnya bukan sekadar pembuktian tentang keberadaan mereka sebagai kelompok yang pernah membantu Nabi Isa dalam menjalankan misi kerasulannya. Namun, Al-Quran juga menjelaskan mengenai keadaan mereka di saat mengalami masa-masa sulit yang pernah terjadi bersama Nabi Isa. Tujuan utama pemberitaan Al-Quran adalah untuk menceritakan kembali tentang pilihan yang telah diambil Hawariyun ketika dihadapkan pada suatu kondisi yang sulit. Saat itu, Hawariyun telah diminta untuk menunjukkan komitmen iman dan kesetiaan di dalam merespons permintaan yang disampaikan Isa. Jawaban Hawariyun sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran di surah Ali Imran pada ayat yang telah disebutkan tadi. Hal itu membuktikan bahwa redaksi Al-Quran membantah tuduhan dalam kitab-kitab Injil yang menyatakan bahwa murid-murid
Yesus, Nabi Isa telah kabur di saat Yesus membutuhkan bantuan mereka. Dalam hal ini juga dijabarkan bahwa kata Hawariyun dalam Al-Quran pun sebenarnya tidak terkait dengan hal-hal yang bersifat materialistik, pakaian atau latar sosial mereka. Akan tetapi untuk menjelaskan kembali tentang kepribadian mereka yang suci dan bersih atas segala tuduhan umat Yahudi kala itu. Kisah Hawariyun atau 12 murid Nabi Isa dalam versi Islam adalah salah satu cerita yang penuh dengan iman, kesetiaan, dan pengorbanan. Dalam pandangan Islam, Nabi Isa adalah seorang nabi penting yang diutus oleh Allah untuk memimpin Bani Israel kembali ke jalan yang benar. Para Hawariyun, yang berarti penolong-penolong, adalah murid-murid setia yang mendukung Nabi Isa dalam menyebarkan ajaran-ajarannya. Dalam Al-Quran, para Hawariyun disebutkan sebagai pengikut yang tulus dan setia kepada Nabi Isa. Mereka adalah orang-orang yang siap mendukungnya dalam menghadapi berbagai tantangan dan cobaan. Para Hawariyun ini memainkan peran penting dalam menyebarkan pesan-pesan kebenaran dan membentuk fondasi awal dari ajaran-ajaran Nabi Isa. Beberapa murid yang terkenal adalah Barnabas, Petrus atau Simon Petrus, dan Yudas. Dalam Islam, mereka dikenal sebagai murid yang dekat dengan Nabi Isa. Barnabas dalam tradisi Islam dikenal sebagai salah satu murid Nabi Isa, Yesus, yang setia dan dekat dengannya. Kisah Barnabas dalam perspektif Islam memberikan pandangan yang berbeda dibandingkan dengan tradisi Nasrani, terutama terkait dengan ajaran-ajaran yang ia pegang dan sebarkan. Dalam konteks ini, Injil Barnabas dianggap oleh beberapa kalangan sebagai teks penting yang memberikan wawasan berbeda tentang kehidupan dan ajaran Nabi Isa. Menurut beberapa catatan sejarah Islam, Barnabas adalah seorang Yahudi yang menjadi murid setia Nabi Isa setelah melihat mukjizat-mukjizat yang beliau lakukan. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat berkomitmen terhadap ajaran tauhid, keesaan Tuhan, dan menolak konsep-konsep teologis yang kemudian berkembang dalam ajaran Nasrani seperti penyaliban dan keilahian Isa. Injil Barnabas, sebuah teks yang dianggap apokrif dalam kanon Nasrani, mengandung narasi yang mendukung pandangan Islam tentang Nabi Isa. Injil ini menceritakan bahwa Isa adalah nabi yang diutus oleh Allah untuk membimbing Bani Israel kembali ke jalan yang benar dan menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Beberapa poin penting dari Injil Barnabas yang sejalan dengan ajaran Islam meliputi: 1. Penolakan atas penyaliban. Injil Barnabas menyatakan bahwa Nabi Isa tidak disalibkan, melainkan diangkat ke langit oleh Allah. Penyaliban tersebut dikatakan terjadi pada seseorang yang diserupakan dengan Isa, sering diidentifikasi sebagai Yudas Iskariot. Ini sejalan dengan pandangan Islam yang terdapat dalam Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 157 hingga 158, yang menyatakan bahwa Isa tidak disalibkan, tetapi diangkat ke langit oleh Allah. 2. Keesaan Tuhan. Injil Barnabas menekankan ajaran tauhid, yaitu keesaan Tuhan yang merupakan inti dari ajaran Islam. Isa dalam Injil ini menolak segala bentuk penyembahan kepada dirinya dan menegaskan bahwa hanya Allah yang layak disembah. 3. Nubuat tentang Nabi Muhammad. Dalam Injil Barnabas, Isa disebut menubuatkan kedatangan seorang nabi yang akan datang setelahnya, yang merujuk kepada Nabi Muhammad. Ini sesuai dengan ajaran Islam bahwa Isa telah mengabarkan kedatangan Muhammad sebagai penutup para nabi. Kisah Barnabas dalam Islam tidak hanya mencakup narasi Injil Barnabas, tetapi juga mengandung pesan penting tentang bagaimana kebenaran ajaran para nabi selalu menekankan keesaan Tuhan dan menolak penyimpangan teologis yang mengarah kepada penyembahan selain Allah. Menurut beberapa catatan sejarah, Barnabas terus menyebarkan ajaran tauhid meskipun menghadapi banyak tantangan dan penolakan. Keberaniannya dalam menyampaikan kebenaran membuatnya menjadi salah satu murid yang dihormati dalam tradisi Islam.
Ia dianggap sebagai simbol dari keteguhan iman dan dedikasi terhadap ajaran yang murni dan benar. Selanjutnya adalah Petrus adalah seorang nelayan sebelum menjadi murid dan memiliki peran penting dalam menyebarkan ajaran-ajaran Nabi Isa setelah diangkat menjadi murid. Dia dikenal karena keberanian dan dedikasinya. Andreas, saudara Petrus, juga seorang nelayan sebelum mengikuti Nabi Isa. Dia adalah salah satu dari 2 murid pertama yang mengikuti Nabi Isa. Andreas dikenal karena kesetiaannya dan semangatnya dalam menyebarkan ajaran-ajaran Nabi Isa. Dia sering digambarkan sebagai orang yang memperkenalkan orang lain kepada Nabi Isa. Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes adalah saudara yang dikenal sebagai anak-anak guntur karena semangat mereka yang menggebu-gebu. Yakobus adalah salah satu dari 3 murid terdekat Nabi Isa dan sering mendampingi beliau dalam momen-momen penting. Yohanes, yang juga dikenal sebagai penulis salah satu Injil, memiliki kedekatan emosional yang dalam dengan Nabi Isa. Filipus adalah murid yang dikenal karena kemampuannya dalam berdialog dan memperkenalkan ajaran Nabi Isa kepada orang lain. Dia adalah salah satu murid yang setia dan gigih dalam menyebarkan pesan-pesan Nabi Isa. Filipus juga memainkan peran penting dalam menghubungkan Nabi Isa dengan orang-orang non-Yahudi. Bartolomeus, yang juga dikenal sebagai Nathanael, adalah murid yang penuh dengan kejujuran dan integritas. Dia dikenal karena ketulusannya dalam mengikuti ajaran Nabi Isa dan kesediaannya untuk mempersembahkan hidupnya demi kebenaran. Bartolomeus adalah contoh dari pengikut yang setia dan berkomitmen. Thomas, yang sering dikenal sebagai Thomas yang ragu, adalah murid yang membutuhkan bukti nyata sebelum mempercayai kebangkitan Nabi Isa. Namun, setelah melihat bukti tersebut, imannya menjadi sangat kuat dan dia menjadi salah satu penyebar ajaran yang gigih. Thomas menunjukkan bahwa keraguan bisa berubah menjadi keyakinan yang kuat. Matius adalah seorang pemungut cukai sebelum dipanggil menjadi murid Nabi Isa. Pekerjaannya yang tidak populer di kalangan masyarakat Yahudi membuatnya menjadi sosok yang mengejutkan ketika dipilih sebagai murid. Namun, dia menunjukkan perubahan besar dalam hidupnya setelah mengikuti Nabi Isa dan menjadi salah satu penulis Injil. Yakobus, anak Alfeus, sering disebut sebagai Yakobus muda untuk membedakannya dari Yakobus, anak Zebedeus. Dia adalah murid yang rendah hati dan setia, yang perannya mungkin tidak sebesar murid lainnya, tetapi tetap penting dalam mendukung misi Nabi Isa. Tadeus, juga dikenal sebagai Yudas anak Yakobus, adalah murid yang setia dan penuh dedikasi. Dia dikenal karena pengabdiannya kepada Nabi Isa dan perannya dalam menyebarkan ajaran-ajaran beliau. Meskipun tidak banyak disebut dalam teks-teks, Tadeus memiliki peran penting dalam kelompok murid. Simon orang Zelot adalah seorang revolusioner sebelum menjadi murid Nabi Isa. Dia berasal dari kelompok Zelot yang menentang penjajahan Romawi. Namun, setelah mengikuti Nabi Isa, dia meninggalkan jalan kekerasan dan menjadi pendukung setia ajaran damai dan cinta kasih yang diajarkan oleh Nabi Isa. Yudas Iskariot adalah murid yang paling kontroversial karena pengkhianatannya terhadap Nabi Isa. Dalam Islam, Yudas adalah orang yang bersekongkol dengan para pemimpin Yahudi untuk menangkap Nabi Isa. Namun, menurut beberapa pandangan dalam Islam, Yudas akhirnya disalibkan sebagai pengganti Nabi Isa, sementara Nabi Isa diangkat ke surga oleh Allah. Para murid ini, meskipun dengan latar belakang yang berbeda-beda, semuanya memiliki peran penting dalam menyebarkan ajaran-ajaran Nabi Isa. Mereka adalah simbol dari dedikasi, pengorbanan, dan iman yang kuat. Meskipun mereka menghadapi banyak tantangan dan cobaan,
kesetiaan mereka kepada Nabi Isa tidak pernah goyah. Kisah para Hawariyun ini memberikan banyak pelajaran berharga tentang pentingnya kesetiaan, keberanian, dan dedikasi dalam mendukung kebenaran. Mereka adalah teladan bagi semua orang yang berusaha untuk hidup sesuai dengan ajaran-ajaran para nabi dan menyebarkan kebenaran di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan. Dalam Islam, Nabi Isa dan para muridnya dihormati sebagai tokoh-tokoh penting yang memberikan banyak pelajaran berharga. Ajaran-ajaran mereka tentang cinta kasih, perdamaian, dan keadilan terus menjadi inspirasi bagi umat Islam di seluruh dunia. Mereka adalah bukti bahwa dengan iman yang kuat, segala rintangan bisa diatasi dan kebenaran akan selalu menang. Hingga hari ini, kisah mereka terus dikenang dan dihormati oleh umat Islam sebagai bagian penting dari sejarah kenabian. Para Hawariyun adalah simbol dari komitmen yang tak tergoyahkan kepada kebenaran dan dedikasi dalam menyebarkan pesan-pesan ilahi. Para Hawariyun juga mengajarkan pentingnya persahabatan dan kerjasama dalam mendukung misi yang lebih besar. Mereka bekerja bersama-sama, saling mendukung, dan menguatkan dalam menghadapi tantangan. Kisah mereka adalah pengingat bahwa dalam kebersamaan, kekuatan iman menjadi lebih kuat. Kisah para murid Nabi Isa ini juga menunjukkan bahwa setiap orang, tidak peduli latar belakang atau status sosialnya, bisa menjadi penolong dalam menyebarkan kebenaran. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, tetapi disatukan oleh iman dan dedikasi mereka kepada Nabi Isa. Dalam menghadapi penganiayaan dan cobaan, para Hawariyun tetap teguh dalam iman mereka. Mereka menunjukkan bahwa keberanian dan kesetiaan kepada Tuhan adalah kunci untuk mengatasi segala rintangan. Kisah Hawariyun, 12 murid setia Nabi Isa yang mendapatkan hidangan dari langit, adalah salah satu cerita menarik dan penuh hikmah dalam tradisi Islam. Kisah ini menunjukkan kekuasaan Allah, keimanan para murid, dan bagaimana doa dapat dikabulkan oleh Tuhan. Dalam Al-Quran, kisah ini diabadikan dalam surah Al-Ma'idah, yang berarti hidangan. Nabi Isa adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk membimbing Bani Israel. Beliau diberi banyak mukjizat, termasuk kemampuan menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati dengan izin Allah, dan mengetahui apa yang disimpan orang di rumah mereka. Mukjizat-mukjizat ini diberikan untuk memperkuat keimanan umatnya dan membuktikan bahwa beliau adalah utusan Allah. Para murid Nabi Isa yang disebut Hawariyun adalah pengikut setia yang membantu menyebarkan ajaran-ajaran beliau. Mereka menghadapi banyak tantangan dan ujian, tetapi tetap teguh dalam iman mereka. Suatu hari, para Hawariyun meminta Nabi Isa untuk memohon kepada Allah agar menurunkan hidangan dari langit sebagai tanda kebesaran dan bukti kekuasaan Allah. Permintaan ini bukan karena mereka meragukan kekuasaan Allah atau Nabi Isa, tetapi sebagai penguat iman mereka dan sebagai tanda kebesaran Allah bagi mereka dan generasi mendatang. Dalam Al-Quran, Surah Al-Ma'idah ayat 112 hingga 115 menceritakan dialog antara Nabi Isa dan para muridnya mengenai permintaan ini. Para Hawariyun berkata, "Hai Isa putra Maryam, dapatkah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Nabi Isa menjawab dengan penuh kehati-hatian, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman." Para murid menjelaskan bahwa mereka ingin makan dari hidangan itu dan agar hati mereka tenang serta tahu bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi Isa adalah benar. Nabi Isa kemudian berdoa kepada Allah, "Ya Allah, Tuhan kami, turunkanlah kepada kami suatu hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah pemberi rezeki yang paling utama." Allah mengabulkan doa Nabi Isa dengan syarat bahwa setelah melihat mukjizat ini, mereka harus tetap beriman dan tidak ragu-ragu lagi. Jika mereka masih meragukan atau tidak bersyukur setelah itu, maka mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Allah berfirman,
Sesungguhnya aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Barang siapa di antara kamu sesudah itu tetap kafir, maka sesungguhnya aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia. Mukjizat hidangan dari langit pun terjadi. Para murid melihat hidangan tersebut dan iman mereka semakin kuat. Hidangan dari langit ini menjadi bukti nyata kekuasaan Allah dan tanda keagungannya yang abadi. Kisah ini mengajarkan bahwa mukjizat bukan sekadar bukti kekuasaan Tuhan, tetapi juga ujian bagi keimanan manusia. Suatu hari, para Hawariyun dan Nabi Isa sedang berdiskusi tentang kebesaran dan kekuasaan Allah. Para murid ingin melihat mukjizat yang lebih besar untuk memperkuat iman mereka dan sebagai bukti tambahan dari kebesaran Allah. Nabi Isa yang selalu berdoa dan meminta petunjuk dari Allah, kemudian memohon kepadanya untuk menunjukkan mukjizat yang luar biasa. Dengan izin Allah, Nabi Isa kemudian memanggil Sem bin Nuh dari kematian. Mukjizat ini terjadi di hadapan para muridnya yang menyaksikan dengan penuh kekaguman dan ketakjuban. Sem bin Nuh yang telah meninggal ribuan tahun sebelumnya bangkit kembali dengan izin Allah dan memberikan kesaksian tentang kebenaran Nabi Isa sebagai utusan Allah. Kisah Nabi Isa berdialog dengan Sem bin Nuh merupakan salah satu cerita yang menunjukkan kekuasaan Allah, kebijaksanaan para nabi, dan hubungan spiritual antar generasi dalam tradisi Islam. Dalam Islam, Nabi Isa adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk membimbing Bani Israel dan memperbaiki ajaran-ajaran yang telah diselewengkan. Beliau diberi banyak mukjizat, termasuk kemampuan untuk menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, dan mengetahui apa yang ada dalam hati manusia. Mukjizat ini diberikan untuk menunjukkan bahwa beliau adalah utusan Allah yang sejati. Sem bin Nuh adalah salah satu anak dari Nabi Nuh yang dianggap sebagai nenek moyang dari banyak bangsa di dunia. Nabi Nuh sendiri adalah nabi yang diutus oleh Allah untuk memperingatkan kaumnya yang durhaka dan membimbing mereka ke jalan yang benar. Ketika kaumnya tidak mau mendengar, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun sebuah bahtera untuk menyelamatkan umat manusia dan berbagai jenis makhluk dari banjir besar. Nabi Isa bisa menghidupkan kembali orang yang telah mati, tapi orang kafir ingkar tak peduli. Katanya, kau hanya bisa hidupkan orang baru saja mati. Cobalah hidupkan olehmu orang-orang mati zaman dahulu. Menjawab tanpa ragu, pilihlah oleh kalian siapa yang harus aku hidupkan di hadapanmu. Hidupkan Sam anakmu, teriak mereka menggemuruh. Maka Isa pergi ke makam Sam terletak tak jauh. Ia sholat 2 rakaat penuh, kemudian berdoa pada Tuhannya. Lalu Allah bangkitkan Sam di hadapan mereka. Rambut kepala dan jenggotnya telah memutih semua. Ditanyalah ia, mengapa kamu beruban, sedang dahulu kamu berambut hitam legam? Sam ibnu Nuh menjawab iba, tatkala ku dengar panggilan keluar ada, aku mengira kiamat telah tiba. Ketakutan diriku rasanya, karena itulah rambutku memutih semua. Ditanyalah ia kembali, berapa lama engkau mati? 4.000 tahun katanya, namun belum hilang juga pedihnya mau terasa. Apa yang dapat kita simpulkan dari keterangan di atau kabar di atas? Yang pertama adalah soal mukjizat. Seseorang, baik ia beriman maupun tidak, asal ia menggunakan akalnya, mestinya langsung beriman apabila ditunjukkan suatu keajaiban. Nabi Isa yang kita kenal dapat menyembuhkan penyakit dan menghidupkan orang mati sudah cukup bagi orang berakal untuk menerima risalahnya. Makanya sungguh naif kata-kata orang kafir yang meminta Isa menghidupkan Sam karena ragu atas mukjizat itu, kalau hanya orang yang baru meninggal saja yang bisa dihidupkan. Padahal orang yang baru maupun lama sama saja. Di dunia ini tidak ada yang sanggup menghidupkan orang yang sudah mati. Apabila ada orang yang seperti itu, tentu itu adalah mukjizat yang dibawa seorang Rasul. Dan kita, sebagai orang yang berakal, wajib mengikuti risalah yang disampaikan. Jadi permintaan untuk menghidupkan Sam adalah keisengan kaumnya untuk tidak beriman.
sebagaimana orang Yahudi yang diperintahkan untuk menyembelih sapi betina. Sebenarnya mereka enggan melakukannya, tapi dengan dalih ingin mengetahui jenis yang pasti, mereka menanyakan kriteria sapi tersebut secara detail sehingga susah dipenuhi. Demikian pula kisah ini. Dengan dihidupkan Sem, mestinya kewajiban mereka untuk beriman menjadi bertambah besar. Toh akhirnya masih ada juga yang tidak beriman. Yang demikian itu siksanya lebih dahsyat. Kedua adalah soal pedihnya maut. Memang dikabarkan bahwa proses keluarnya nyawa dari jasad seseorang sungguh menyakitkan. Bahkan menurut riwayat, Jibril pun tidak tega melihat Rasulullah, sahabat dan kekasihnya itu saat dicabut nyawanya. Sebetulnya, semua kisah ini mengandung pesan bahwa manusia harus selalu berusaha dan berdoa agar menjadi husnul khatimah. Salah satu contoh orang yang meninggal dengan husnul khatimah adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Ia tidak saja tidak merasakan rasa pedihnya maut, tapi justru meminta kepada Allah untuk dihidupkan lagi dan dimatikan lagi dalam keadaan syahid. Masih banyak amal ibadah lain yang membuat seorang muslim menjadi husnul khatimah dalam sakaratul mautnya. Tak lupa diiringi doa. Al-Quran menyebut bahwa yang disalib bukanlah kalimatullah Isa, melainkan seseorang yang diserupakan dengan Isa. Nabi Isa diangkat ke langit. Nabi Isa belum wafat dan kelak akan turun ke bumi. Nah, sepeninggal Al-Masih, Hawariyun itu terbagi 3 golongan, yaitu kelompok pertama mengatakan Allah berada di tengah-tengah kita sesuai kehendaknya, kemudian dia naik ke langit. Mereka inilah Yakubiyah. Kelompok kedua mengatakan di tengah-tengah kita ada anak Allah sesuai kehendaknya, kemudian ia naik ke langit. Mereka inilah Nesturiyah. Kelompok ketiga mengatakan di tengah-tengah kita ada hamba Allah dan Rasulnya sesuai kehendaknya, kemudian ia naik ke langit. Merekalah kaum muslimin, orang yang berserah diri. Kelompok pertama dan kedua yang kafir akan mengalahkan kelompok ketiga yang muslim. Kelompok yang muslim itu pun sirna atau tersisa hanya sedikit sampai Allah mengutus Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pengikut itu mulai menulis apa yang mereka lihat, dengar dan alami dari Isa selama sang Nabi masih bersama mereka. Murid yang bernama Barnabas menulis Injil dan dinamakan Injil Barnabas. Begitu juga Matius, Lukas dan lainnya menulis Injil dan menamakan dengan nama masing-masing. Injil Lukas, Injil Matius dan seterusnya. Tapi sebenarnya isi Injil yang mereka tulis sudah banyak yang dimodifikasi, apalagi proses penulisannya yang sudah jauh rentang waktunya. Ada yang mengatakan beberapa tahun baru ditulis, setelah peristiwa diangkatnya Nabi Isa ke langit. Riwayat paling masyhur mengatakan, di antara Injil yang ditulis para Hawariyun, yang agak benar adalah Injil Barnabas. Injil tersebut masih menerangkan tauhid, kenabian atau kerasulan Isa Al-Masih, dan berita akan datangnya Ahmad sebagai Nabi akhir zaman. Kalau Injil yang lain sudah jauh. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Isa adalah Tuhan atau anak Tuhan. Kembali pada perihal terbaginya Hawariyun menjadi 3 golongan. Jadi tadi sudah disebut bahwa di antara murid atau pengikut Nabi Isa masih ada golongan yang membawa ajaran tauhid yang murni. Atas izin Allah, ajaran Nasrani yang murni ini tetap ada yang membawanya dan masih terus bersambung sampai pada zaman Nabi Muhammad, walau jumlahnya sangat sedikit. Buktinya adalah Rahib Bukhairo dan Warokoh, paman Bunda Khadijah. Kisah Rahib Bukhairo dan Warokoh ini sangat masyhur. Keduanya adalah sama-sama penginjil yang masih memegang ajaran tauhid yang murni. Mereka sama-sama tahu ciri-ciri Muhammad sebagai Nabi akhir zaman, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Taurat dan Injil. Begitu juga kisah pemuda Ashabul Kahfi juga menjadi bukti bahwa ada sebagian Hawariyun yang masih menganut Nasrani dengan tauhid murni dan mengajarkannya, mendakwahkannya pada generasi-generasi sesudahnya. Menurut ahli sejarah dan mufassirin, kisah Ashabul Kahfi diriwayatkan terjadi pada masa tahun 97 hingga 117 Masehi
ketika Romawi dipimpin oleh Kaisar Trajanus. Sejarah mencatat, Kaisar Trajanus adalah kaisar yang kejam. Kaisar yang beragama pagan, menyembah dewa-dewa. Ini bertindak bengis pada para pengikut ajaran Nabi Isa yang mengesahkan Allah. Para pengikut agama tauhid dan tidak mau menyembah dewa-dewa diintimidasi, bahkan dihukum mati. Pada masa Kaisar Trajanus inilah diperkirakan hidup sekelompok pemuda yang teguh memegang ajaran tauhid dan dikejar-kejar rezim diktator Trajanus dan bersembunyi di sebuah gua. Mereka tertidur di gua itu dan baru dibangkitkan oleh Allah 309 tahun kemudian pada masa Kaisar Theodosius II. Hanya Allah yang Maha Tahu, para ahli sejarah bisa berselisih pendapat. Sekelompok pemuda ini tercatat dalam Al-Quran dengan sebutan Ashabul Kahfi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa.